Halo? Halo Sudimara? KA220 bagaimana? Aman? Kebayoran lama, KA220 aman. KA220 segera diberangkatkan. Kebayoran. Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik aja dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya. Buat kalian kawan online yang baru mengklik video ini, gue ucapin terima kasih banyak. Dan buat kawan online yang baru bergabung di channel Azam Gani, selamat datang. Jangan lupa di subscribe, karena dengan subscribe kalian mendukung channel Azam Gani menjadi lebih berkembang. Serta klik lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video baru, kalian gak ketinggalan. Gue hitung ya, 1-3. 1, 2, 3. Subscribe, udah belum? Udah, oke. Makasih kawan online. Ya, kawan online, kalau misalnya kalian sudah bertemu lagi bersama gua Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zamtaror, Azam Cerita Horor. Dimana di episode Zamtaror kali ini kita akan membahas tentang peristiwa kecelakaan di masa lalu yang melibatkan 2 buah kereta api di Indonesia, yaitu tragedi Bintaro 1. Tragedi Bintaro 1 ini merupakan kecelakaan tragis yang melibatkan 2 buah kereta api di daerah Pondok Betung, Jakarta Selatan, Bintaro, yang mana pada saat itu terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987. Peristiwa ini merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkeretaapian Indonesia pada saat itu kawan online, yang mana mencatat ada sebanyak 139 orang meninggal dunia dan 254 orang lainnya luka berat. Kejadian naas tersebut sontak langsung menyita perhatian publik pada saat itu. Bahkan, bukan hanya publik Indonesia saja, tetapi juga menyita perhatian publik di seluruh dunia kawan online. Dalam kecelakaan ini, kereta api Patas Merak jurusan Tanah Abang Merak berangkat dari stasiun Kebayoran Lama, yaitu KA220, bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota, yaitu KA225 yang berangkat dari stasiun Sudimara. Bahkan proses evakuasi para penumpang dalam kecelakaan naas itu menjadi tantangan tersendiri kawan online, mengingat betapa kerasnya benturan atau tabrakan antara head to head, atau istilahnya tuh tabrakan banteng kepala sama kepala, apa tabrakan domba gitu, pokoknya kayak beradu gitulah, istilahnya kayak brak gitu, sehingga membuat tim evakuasi pada saat itu sedikit mengalami kesulitan dalam mengevakuasi para korban. Setelah dilakukan penyelidikan, kejadian naas tersebut terjadi akibat dari kelalaian petugas stasiun Sudimara, yang mana memberikan sinyal aman kereta dari arah Rangkas Bitung, padahal pada saat itu tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran Lama kawan online. Hal ini dikarenakan tidak ada jalur kosong di stasiun Sudimara. Dan berdasarkan keterangan resmi dari Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA, lokasi kejadian tersebut terletak di kilometer 17+252 lintas Angke Tanah Abang Rangkas Bitung Merak, dan lokasi tersebut berada di tikungan S yang diapit 2 jalan tol, yaitu Jalan Tol Jakarta Serpong di sebelah barat dan Jalan Tol TB Simatupang di sebelah timurnya. Lokasi ini juga terletak sekitar 1,5 km sebelah barat dari TPU Tanah Kusir. Selain menyita perhatian masyarakat di Indonesia bahkan dunia, peristiwa ini bahkan tercatat menjadi salah satu kecelakaan terburuk dalam sejarah di transportasi Indonesia. Banyak juga kisah-kisah horor yang berkembang dari mulut ke mulut setelah kejadian tragis ini, yang mana banyak saksi yang bilang suka mendengar suara jeritan, melihat anak-anak kecil yang malam-malam tuh main sendirian di rel, dan banyak juga kisah-kisah horor lainnya.
Jadi, kejadian naas itu terjadi pada hari Senin pagi sekitar jam 7, di mana ini merupakan waktu padat penumpang dari KA 225 dari arah Rangkas Bitung menuju Jakarta Kota. Kereta ini mengangkut 1.887 penumpang dan memang betul pada saat itu kereta ini sudah melebihi kapasitas sebanyak 200% dari kepadatan maksimal yang seharusnya. Bahkan saking padatnya kawan online di KA 225 ini, penumpang sudah memenuhi lokomotif bagian depan kereta, bahkan sampai ada yang di atas gerbong gitu kawan online. Bayang itu, saking penuhnya dan sudah melebihi kapasitas normal pada saat itu. Sementara situasi tampak berbeda di KA 220 jurusan Tanah Abang Merak, yang mana kereta ini mengangkut 478 penumpang dari batas kepadatan 685 daya angkut yang menyentuh 72,6%, yang artinya tuh masih batas normal kawan online. Karena pada saat itu semua penumpang mendapatkan tempat duduk dan tidak ada yang berdiri atau berhimpitan sama sekali. Kemudian pada pukul 6.46 pagi, pemimpin perjalanan kereta api atau PPKA Kebayoran mengabarkan bahwa KA 220 dengan masinis Amung Sonaria akan berangkat dari stasiun Kebayoran arah timur menuju stasiun Sudimara arah barat. Sontak kabar ini membuat kaget PPKA Sudimara karena pada saat itu 3 jalur yang ada di stasiun Sudimara sudah terisi, salah satunya dengan KA 225. Dan dalam keadaan itu, stasiun Sudimara tidak mungkin melakukan persilangan dengan KA 220 yang akan datang dari arah stasiun Kebayoran seperti lazimnya yang berlaku sesuai jadwal. PPKA Sudimara pun akhirnya meminta persilangan kereta ini dilakukan di stasiun Kebayoran supaya kereta bisa lewat. Dan pada saat itu PPKA Sudimara juga mengatakan bahwa rencana tersebut sudah disepakati oleh PPKA Kebayoran sebelum KA 220 ini berangkat dari arah Kebayoran. Nah, tapi rupanya kawan online terjadi pergantian shift di PPKA Kebayoran, sedangkan PPKA di tempat Sudimara itu tetap nih orangnya. Nah, petugas PPKA yang baru ganti shift inilah yang di stasiun Kebayoran yang nggak tahu tentang rencana sebelumnya bahwa akan ada persilangan kereta. Tapi sebenarnya pada saat itu kontak juga sudah dilakukan. Namun pesan yang masing-masing diterima tuh jadi nggak jelas gitu kawan online. Dan ternyata petugas PPKA di stasiun Kebayoran yang baru ganti shift ini ternyata orang baru yang agaknya tuh kurang paham dan mengerti pesan penting yang dilakukan sebelumnya antara pihak Sudimara dan Kebayoran. Mendengar kabar dari PPKA Kebayoran bahwa KA 220 ini sudah berangkat, petugas PPKA di Sudimara ini berupaya untuk mengosongkan jalur untuk KA 220 ini kawan online. Nah, caranya adalah dengan memindahkan KA 225 yang berada di jalur 3 untuk pindah dulu nih ke jalur 1. Walaupun pada saat itu di jalur 1 sudah ada 7 serangkaian gerbong kereta. Namun, upaya darurat tersebut dilakukan sesuai aturan karena sama-sama masih dalam zona timur. Nah, pada saat itu petugas PPKA Sudimara juga menyuruh seseorang untuk memberitahu ke masinis KA 225, yaitu Bapak Slamet Suradyo. Tapi sayangnya Pak Slamet ini malah membawa maju kereta api KA 225 ini meninggalkan stasiun Sudimara ke stasiun Kebayoran pada pukul 6.50 pagi kawan online. Jadi nggak jadi dipindahin nih keretanya ke jalur 1. Kenapa? Keputusan ini dilakukan oleh Pak Slamet berbekal dari rencana awal dari PPKA Sudimara dengan PPKA Kebayoran yang belum berganti shift tadi, yaitu melakukan persilangan di jalur kereta stasiun Kebayoran lama nantinya. Nah, Pak Slamet ini pada saat itu tidak tahu kalau misalnya akan ada kereta juga yang datang dari arah berlawanan di jalur yang sama. Karena kan seharusnya KA 225 ini kan berhenti dulu di stasiun Sudimara
sampai KA 220 ini lewat kan. Nah, karena nggak tahu, petugas PPKA Sudimara ini pun akhirnya panik karena mengetahui akan terjadi tabrakan hebat antar dua kereta ini bila KA 225 ini tidak dihentikan, kawan online. Bahkan, seorang petugas dari stasiun Sudimara sampai berlari dan melambaikan kedua tangannya sebagai isyarat untuk berhenti kepada Bapak Slamet Suradyo dalam kereta KA 225 ini. Dan sampai ada yang membunyikan peluit sebagai tanda bahaya atau tanda darurat supaya kereta KA 225 ini berhenti, kawan online. Tapi sayangnya Bapak Slamet Suradyo tidak melihat tanda itu dan tidak mendengar suara peluit yang dibunyikan pada saat itu, kawan online. Kereta api 225 yang dibawa Bapak Slamet pun terus melaju dengan cepat hingga pada akhirnya di tikungan sepanjang 407 meter, Bapak Slamet ini begitu kaget dan terkejutnya melihat ada serangkaian kereta dari arah timur di atas rel yang sama, yaitu KA 220, dan pada saat itu penumpang di lokomotif KA 225 ini juga terkejut sampai ada yang melompat untuk menyelamatkan diri. Serta ada upaya yang dilakukan pada saat itu oleh masinis KA 220 dengan cara menarik rem darurat pada kereta KA 220, tapi semuanya sudah terlambat. Dan pada saat itu masinis KA 220 melompat dari lokomotif kereta dan tabrakan pun antara kereta KA 220 dan KA 225 tidak bisa dihindarkan, kawan online. Suara dentuman saat itu sangat keras, di mana banyak penumpang yang terjepit gerbong, banyak potongan tubuh berserakan di bagian lokomotif depan kereta. Tanah Bintaro pada saat itu langsung berubah menjadi merah berlumur darah, dan hari itu merupakan hari paling kelam dalam sejarah transportasi di Indonesia. Bahkan, kawan online, dalam 19 tahun terakhir ini merupakan kecelakaan kereta api terburuk yang pernah terjadi menurut Bapak Rusmi Nurjadin selaku Menteri Perhubungan saat itu. Dan pada tanggal 19 Oktober 1987, sontak membuat satu Indonesia menjadi berkabung karena kecelakaan ini memakan korban jiwa atau meninggal dunia sebanyak 139 orang dan 254 orang lainnya luka berat, kawan online. Dalam video ini, gue pribadi Azam Gani ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Mungkin pada saat itu kerabat, keluarga, atau mungkin bahkan teman-teman dari kawan online sekalian menjadi korban pada tragedi Bintaro 1 ini. Semoga almarhum dan almarhumah diberikan tempat yang layak di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesehatan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Setelah kejadian ini, masinis dari KA 225 yaitu Bapak Slamet Suradyo dituding sebagai penyebab kecelakaan. Saat itu pun beliau harus dipecat secara tidak hormat dari pekerjaannya sebagai seorang masinis. Dan Pak Slamet pun harus menjalani hidup terlunta-lunta di hari tuanya, kawan online. Mirisnya lagi nih, katanya uang gaji plus uang pensiunnya beliau tuh ditahan sama pihak negara tanpa melalui proses peradilan yang jelas. Tapi ada juga yang mengatakan pada saat kejadian Bapak Slamet ini tidak melompat dari kereta sama sekali, alias tetap stay mempertahankan keretanya saat itu. Dan yang bilang dia melompat itu cuma fitnah. Dan bahkan Pak Slamet tuh sampai menunjukkan bekas lukanya sebagai tanda pada saat kejadian dia tetap berada di dalam kereta, tidak melompat, katanya seperti itu. Tapi yang jelas, kejadian naas ini bukan hanya menyita perhatian publik karena tragis dan menegangkannya, melainkan juga karena ada kisah-kisah misteri yang sering terjadi pasca kejadian kecelakaan tragis ini, kawan online. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa kisah misteri yang sering terjadi pasca kejadian tragedi Bintaro 1 ini. Pertama, katanya sering terdengar suara jeritan minta tolong atau tangisan misterius tanpa wujud, kawan online. Dimana kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan sendirian nih di sekitar rel tersebut malam hari, kalian tuh akan mendengar suara-suara kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian lagi apes, kalian sampai dilihatin potongan-potongan tubuh gitu, kawan online nih. Terus ada juga nih cerita dari
versi tukang ojek yang bernama Mas Hudi, di mana dia pada saat itu harus narik ojeknya sampai jam 23.30, setengah 12 malam gitu. Nah pada saat itu dia sebenarnya mau pulang, tapi karena takut diomelin sama bininya karena setorannya masih kurang, karena bacotan bininya mungkin lebih serem daripada penumpang setan kali kawan online. Dia nunggu penumpang di stasiun. Tiba-tiba ada sosok perempuan. Nah dia pikir, wah ada penumpang tuh calon ya kan, disamperin, Neng mau dianterin kemana Neng? Langsung aja tuh disikat sama dia. Si perempuan tersebut bilang, Bang tolong anterin saya ke TPU Tanah Kusir ya, katanya gitu. Nah tanpa sepengetahuan dan curiganya dia naikin tuh penumpang. Di tengah perjalanan dia berusaha ramah dong dan membuka omongan, Neng ngapain ke Tanah Kusir pemakaman malam-malam? Saya mau pulang bang. Dengan jawaban yang datar gitu kawan online. Pas dia ngelihat ke spion, ternyata kawan online itu penumpangnya cuma tangan doang, kawan online nggak ada badannya. Astagfirullahaladzim. Jatuh tuh dia akhirnya. Pas lagi bersih-bersih, tiba-tiba itu yang namanya ada sosok kepala buntung dari semak-semak. Ya Allah, dikejar dia kawan online sampai akhirnya dia nemu sebuah rumah. Dia ketok-ketok warga sekitar. Dia ceritain semuanya tuh ke bapak-bapak yang punya rumah. Kata bapak-bapak yang punya rumah, itu sih udah biasa, itu ulah daripada arwah korban yang masih penasaran akibat tragedi Bintaro, katanya kawan online. Akhirnya Mas Hudi tuh cerita ke sanak saudaranya, ke teman-temannya, dan akhirnya cerita ini berkembang kawan online dari mulut ke mulut. Kedua, sosok hantu bermata merah kawan online. Dimana nih katanya sering banget orang-orang yang lewat situ, baik itu pengendara motor, lagi jalan kaki malam hari, atau lagi naik kereta, pas di lintasan tragedi Bintaro itu, sering banget malam hari ini ditongolin yang namanya sosok hantu bermata merah kawan online. Nah pada saat nongolin nih, katanya hantu ini sambil kayak menjinjing kepala buntung gitu, yang dia kayak sayang-sayang tuh, ada yang kadang-kadang dia ngeliat tuh dipeluk gitu kepalanya seperti kayak lagi membawa peliharaannya. Merinding gua kawan online, amit-amit. Ketiga, cerita tentang kereta hantu. Dimana nih buat yang pernah ngalamin, katanya seperti naik kereta pada umumnya, tapi di dalam gerbong tuh terdiri cuma dari 3-5 orang yang duduknya tuh anteng, terus sambil nunduk, mukanya pucat kawan online. Nah pada saat itu menurut dia tuh dia naik kereta tapi keadaannya sunyi banget dengan penumpang-penumpang yang aneh itu. Nah suka berhenti di perlintasan tragedi Bintaro ini, padahal di situ nggak ada stasiun kawan online. Menurut warga sekitar ngelihatnya nih orang yang lagi katanya naik kereta, mereka tuh lagi jalan sendirian di tengah rel kawan online malam hari dengan keadaan linglung gitu. Oh itu tadi cerita tentang tragedi Bintaro 1. Mungkin kawan online masih banyak yang bertanya-tanya, itu bekas kereta api atau lokomotif maut tersebut dikemanain? Apakah dimusnahkan? Jawabannya enggak kawan online. Semuanya masih tersimpan rapi di Balai Yasa Yogyakarta, yang mana merupakan tempat penyimpanan lokomotif tua dari seluruh Pulau Jawa. Nah menurut Bapak Eko Purwanto selaku Kepala Divisi Balai Yasa Yogyakarta membenarkan ada 2 lokomotif bekas tragedi Bintaro tersebut ditaruh di sana. Nah, katanya nih isu yang beredar, tidak ada yang berani mendekat dari karyawan Balai Yasa Yogyakarta karena lokomotif tersebut mengandung hal-hal mistis. Sedangkan masinis dari KA225 yaitu Bapak Slamet Suradyo, setelah dia tidak di Jakarta, dia memutuskan pulang kampung ke Purworejo dan akhirnya menjual rokok eceran kawan online. Kawan online, kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share, karena dengan begitu kalian mendukung channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, kekurangan informasi. Yang mau follow Instagram gue boleh banget di @azamgani. Sampai jumpa di episode Zamtaro berikutnya. Dadah.